Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Nurdin bersama unsur Forkopimda meninjau kegiatan belajar mengajar di tingkat SD dan SMP. Hasilnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Nurdin bersama Forkompimda menuju pembelajaran tatap muka secara terbatas bagi siswa SD dan SMP di Bumi Serasan Sakate. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dodi melihat penerapan protokol kesehatan di SD Negeri 3 dan SMP Negeri 1 Sekayu. Dari hasil tinjauan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai ketentuan seperti menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan diberi jarak antar siswa. Dodi menjelaskan hari pertama PTM terbatas merupakan simbol hasil dari perjuangan selama ini untuk mengupayakan pembelajaran tatap muka. Meski demikian, pihaknya akan tetap mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran seperti penambahan jam belajar dan lainnya. Tujuannya agar bobot kualitas pembelajaran tatap muka lebih baik saat melaksanakan belajar secara daring. Jadi hari ini mungkin ini sebagai satu simbol dari kita setelah berjuang selama ini untuk mengupayakan agar pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa dimulai lagi di Kabupaten Musi Banyuasin terlaksana pada hari ini. Setelah mengikuti screening yang sangat ketat beserta kriteria yang sudah ditetapkan bersama. Dan hari ini murid SD dan SMP di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah memenuhi kriteria dan syarat, sekolah-sekolah tersebut diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba, Musni Wijaya menambahkan, pelaksanaan PTM terbatas berlangsung selama 2 jam dengan 2 shift. Selebihnya siswa tetap melaksanakan belajar secara daring. Mulai hari ini 23 Agustus, kita melakukan uji coba untuk tingkat SD dan SMP. Persyaratannya pertama memang guru dan tenaga kependidikan itu sudah 80% melaksanakan vaksin. Jadi kita sekolah yang melaksanakan PTM terbatas adalah sekolah yang sudah direkomendasikan oleh camat berdasarkan rapat koordinasi gugus tugas tingkat kecamatan dengan puskesmas, dengan koramil, dan polsek, dan juga dengan korwil-digbud. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Pemirsa, komunitas peduli sosial membagikan 50 paket sembako kepada warga yang beraktivitas di Kecamatan Kalidoni, Palembang. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat selama pemberlakuan PPKM. Anggota komunitas peduli sosial mendatangi satu persatu tukang ojek, beca, dan pelaku UMKM yang beraktivitas di Kecamatan Kalidoni, Palembang. Di sana, anggota Kopsi ini membagikan 50 paket sembako kepada mereka. Tujuannya tiada lain untuk membantu meringankan beban masyarakat selama pembatasan kegiatan masyarakat. Sekretaris Komunitas Peduli Sosial Abdul Hadi Munawar mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain membagikan 50 paket sembako, pihaknya juga membagikan masker, hand sanitizer, brosur, dan stiker. Masih kata dia, bantuan seperti ini juga akan terus dilakukan. Rencananya pembagian sembako juga akan diberikan kepada masyarakat yang beraktivitas di Jalan Soekarno-Hatta. Untuk itulah dia mengajak masyarakat lain berperan aktif untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Kegiatan ini kita lakukan untuk sebagai salah satu upaya kita peduli kepada kondisi perekonomian saat ini dan kondisi kesehatan yang melanda Indonesia, apalagi di Palembang zona merah masih berlaku dan PPKM masih diperpanjang. Kegiatan ini kita lakukan sebagai sarana untuk menyalurkan beberapa bantuan dari donatur kepada para masyarakat atau orang-orang yang terdampak signifikan dengan adanya penerapan PPKM akibat dari pandemi yang terutama di Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com.
Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang dalam waktu 2 bulan terakhir berhasil mengamankan 190,70 gram sabu dan 169 butir ekstasi. Dari barang bukti ini, anggota berhasil menyelamatkan 1.483 jiwa dari jeratan narkoba. Pengungkapan kasus pasar gelap narkoba terus dikejar anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Hal ini dibuktikan dengan 2 bulan terakhir, anggota berhasil mengungkap 56 kasus narkoba dengan menangkap 63 tersangka. Dari tangan tersangka tersebut, anggota berhasil mengamankan 190,70 gram sabu dan 169 butir ekstasi. Dari barang bukti tersebut, anggota berhasil menyelamatkan 1.483 orang dari jeratan narkoba. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, AKBP Andi Supriyadi mengatakan, kasus terbaru berhasil diungkap anggota pada 18 Agustus kemarin. Dari hasil penggerbekan, anggota berhasil menangkap bandar sabu dengan barang bukti 52 bungkus kecil sabu. Selain itu, anggota juga mengamankan kurir narkoba dengan membawa 100 butir ekstasi. Saat itu, tersangka akan menyerahkan ekstasi kepada pemiliknya di lokasi kejadian, namun berhasil digagalkan anggota polisi. Bulan Juli Agustus TW3 itu pengungkapan kasus itu ada 56 kasus ya, 56 kasus. Kemudian dengan tersangka itu ada 63 orang. Itu laki-laki 53, kemudian perempuan itu ada 7, kemudian anak-anak pelakunya ada 3. Kemudian barang bukti Juli Agustus itu total sabu yang kami sita dari para tersangka itu adalah 190,70 gram. Sedangkan ekstasi itu ada 169 butir. Kemudian dari barang bukti yang kami sita ya, dengan dikalkulasi dengan perhitungan rumus untuk berapa anak bangsa yang kami selamatkan itu kurang lebih total 1.483 orang yang bisa kita selamatkan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Insiden kecelakaan di perlintasan kereta api kembali terjadi di Martapura. Kali ini dialami pengemudi mobil Innova saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Kota Baru Ahad malam kemarin. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai 300 juta rupiah. Sejumlah warga yang sedang berada di Desa Kota Baru dikejutkan dengan suasana tabrakan keras dari perlintasan kereta api. Mengetahui ada kejadian kecelakaan, warga mencoba membantu menyelamatkan sopir dan 1 orang penumpang dari mobil Innova. Meski terseret hampir 200 meter, kedua korban masih bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke RSUD Martapura. Informasi yang dihimpun palpres.com, kejadian naas tersebut terjadi pada Ahad sekitar pukul 10 malam. Saat kejadian, sang sopir tidak mengetahui kedatangan kereta api beranjak dan langsung menabrak mobil tepat saat berada di tengah rel kereta api. Kapolres Oku Timur melalui Kasat Lantas AKP Yudi Cahyono mengatakan, kejadian berawal saat korban dan istrinya melintas di lokasi kejadian dari arah Belitang menuju Martapura. Saat di lokasi, korban mencari uang receh untuk diberikan kepada masyarakat setempat yang secara sukarela menjaga perlintasan tersebut. Saat itu muncul kereta api dari arah Tanjung Karang menuju Palembang. Karena posisi sudah dekat, korban tidak bisa mengelak lagi hingga terjadi tabrakan. Ditambahkan Kasat, penanganan kecelakaan ini diserahkan kepada pihak PT KAI, mengingat kecelakaan terjadi di jalur khusus sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.